Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Ramayanti dengan NIM 207240043 dari kelas 3C Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang materi vitamin dan mineral. Langsung saja, yang pertama ada vitamin. Vitamin berasal dari kata pita atau hidup dan amine yang berarti senyawa nitrogen. Jadi, vitamin adalah senyawa organik bermolekul kecil yang sangat penting untuk kehidupan kita, yang berfungsi sebagai kofaktor atau koenzim dalam reaksi kimia yang dikatalisis enzim dan menjaga sistem imun, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan di dalam tubuh kita. Dan jika kekurangan vitamin akan menghambat berbagai proses biokimia dan menyebabkan berbagai penyakit. Dan adapun vitamin sebagai antioksidan ialah adanya radikal bebas berasal dari metabolisme oksigen, asap rokok, dan polusi ataupun sinar UV dari matahari. Dan yang kedua ada radikal bebas yang merusak DNA, protein, membran sel, lipid tubuh, dan memicu penuaan dan penyakit pada tubuh kita. Yang ketiga ada vitamin C dan E yang bekerja sebagai antioksidan alami yang menetralkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Yang terakhir, untuk cukup asupan antioksidan yang membantu mencegah kanker, penyakit jantung, dan degeneratif lainnya. Dan adapun pengelompokan vitamin ialah ada larut di dalam air, ada vitamin B kompleks dan C, yaitu tidak disimpan lama dan harus dikonsumsi setiap hari. Dan kelebihan diekskresikan lewat urin atau air kencing. Yang kedua ada larut di dalam lemak, yaitu ada vitamin A, D, E, dan K yang disimpan di dalam jaringan lemak dan hati. Dan jika kelebihan vitamin tersebut bisa menyebabkan dioksik. Dan ada pun contoh vitamin dan gangguannya ialah ada vitamin A yang menghambat penglihatan malam, dan jika kekurangannya akan menyebabkan rabun senja. Dan yang kedua ada vitamin B1 ialah metabolisme energi. Jika kekurangan vitamin B1 akan menyebabkan kekurangan beri-beri. Dan yang ketiga ada vitamin B12, pembentukan DNA dan elektrosit. Dan jika kekurangan vitamin B12 akan menyebabkan anemia. Yang keempat ada vitamin C, kolagen dan imun. Jika kekurangan vitamin itu akan menyebabkan gusi kita akan berdarah. Yang kelima ada vitamin D, ialah penyerapan kalsium. Jika kekurangan vitamin D akan menyebabkan kekurangan raktisis dan menyebabkan osteoporosis. Yang keenam ada vitamin E yang melindungi sel. Jika kekurangan vitamin E akan menyebabkan gangguan saraf dan otot. Dan yang terakhir ada vitamin K, yaitu pembekuan darah. Jika kekurangan vitamin K akan menyebabkan pendarahan. Dan yang selanjutnya kita akan beralih ke mineral. Yang pertama ada pengertian mineral. Mineral adalah zat anorganik dari geologi alam dan penyusun struktur tubuh seperti tulang, gigi, darah, hormon, dan enzim di dalam tubuh kita, dan tidak direproduksi oleh tubuh, tapi harus dari makanan dan dibutuhkan di dalam jumlah yang kecil dan berfungsi sebagai vital. Dan fungsi mineral ialah
Yang pertama ada untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua untuk mendukung kerja saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga untuk membantu pembentukan sel darah merah. Yang keempat ada komponen yang penting enzim dan hormonnya. Dan yang terakhir ada menjaga kekuatan tulang dan gigi di tubuh kita. Dan adapun contoh mineral dan dampak kekurangannya ialah yang pertama ada mineral kalsium, dan fungsi utama mineral kalsium adalah untuk tulang dan gigi kita, dan sumber makanannya dari susu dan ikan. Dan jika kekurangan dari mineral tersebut akan menyebabkan rakitis dan kejang otot. Yang kedua ada fosfor. Fungsi utamanya sebagai energi sel atau ATP. Sumber makanannya dari daging dan telur. Dan jika kekurangan mineral tersebut akan menyebabkan tulang kita lemah. Dan yang ketiga ada magnesium. Fungsi utama magnesium adalah untuk aktivitas enzim di dalam tubuh kita. Sumber makanannya dari sayuran hijau. Dan jika kekurangan mineral tersebut akan menyebabkan kejang kaki. Dan yang kelima ada natrium. Fungsi utamanya untuk elektrolit dan sumber makanannya dari garam. Dan jika kekurangan mineral tersebut akan menyebabkan kejang-kejang dan pusing kepala. Yang keenam ada zat besi. Fungsi utamanya untuk hemoglobin dan sumber makanannya dari hati dan sayuran. Dan jika kekurangan mineral tersebut akan menyebabkan anemia di tubuh kita. Dan yang terakhir ada yodium. Fungsi utamanya untuk hormon tiroid dan sumber makanannya dari garam yang beryodium. Dan jika kekurangan mineral tersebut akan menyebabkan gondok. Dan yang selanjutnya kita beralih ke materi rumus dan struktur vitamin. Ialah ada yang pertama ada vitamin A atau retinol. Rumus umumnya ada C20, C30. Yang pertama ada vitamin A atau retinol. Rumus umumnya ada C20H30O. Dan bentuk umum alkohol dan yang kedua ada vitamin B1 atau tiamin yang tersusun atas cincin 2-metil 6-aminopyrimidina dan terikat pada 4-metil 5-hidroksil metiltiazol. Dan rumus umumnya ada C12H17N4OS. Dan yang selanjutnya ada vitamin B2 atau riboflavin yang memiliki inti isiolaksasin yang mengikat ribitol, dan nama kimia lengkapnya ada 6,7-dimetil 9-D1-ribitil isiolaksasin. Selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin yang bentuk asamnya ada nicotisik acid dan bentuk amidanya ada nicotinamide. Dan rumus umumnya ada C6H5NO2 atau asam. Yang selanjutnya ada vitamin B5